Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 kelas 2 kelompok 5 PKN. Di sini kami akan membahas tentang kebudayaan ciri khas di Palembang. Perkenalkan, nama saya Kinai Rauli Ramadhani. Nama saya Nabila Nur Aziza. Nama saya Naya Maharani. Nama saya Siva Rehana. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat Palembang. Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9, juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682, kota Palembang ini merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun. Sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibu kota kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, tanggal 5 bulan Asyada tahun 605 Syaka. Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir kota Palembang. Seperti yang kita tahu, Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera ini yang telah menjadi semacam lambang kota atau maskot, terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Pulo menjelaskan bahwa dari Dapun Tahiang adalah raja pertama dari kerajaan Sriwijaya. Pada Prasasti Kedukan Bukit menjelaskan bahwa Dapun Tahiang ini melakukan perjalanan dengan 2000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Selanjutnya, pakaian Palembang adalah Aisan Gede, merupakan pakaian adat Sumatera Selatan yang melambangkan tentang pakaian kebesaran, di mana dulunya digunakan sebagai pakaian kerajaan Sriwijaya yang juga sebagai lambang akan keagungan kerajaan dan filosofi Swarna Dwipa atau Pulau Emas pada provinsi ini. Lagu daerah Petang Lapetang ini tidak asing di telinga masyarakat Sumatera Selatan. Makna lagu Petang Lapetang ini bercerita tentang suatu rencana besar yang tidak diketahui apa rencananya. Rencana ini dilakukan oleh banyak orang dan jika gagal akan membuat banyak orang menangis karena mengalami bencana. Yang kedua, ada Dek Sangke merupakan lagu daerah yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Lagu ini mengandung makna tentang kebohongan yang dilakukan seseorang suatu saat nanti akan diketahui atau terbongkar pula. Selanjutnya ada makanan khas dari Palembang, yaitu pempek, merupakan salah satu makanan yang paling dikenal di seluruh Indonesia. Bahan utama pempek ini adalah ikan yang dicampur oleh tepung tapioka. Biasanya pempek selalu disajikan dengan kuah yang disebut cuko. Dan yang kedua ada pindang patin. Makanan yang khas Palembang tidak jauh dari ikan. Setelah pempek ada juga pindang patin yang disajikan dengan kuah kuning yang rasanya asam dan juga gurih. Nah, kalau bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu bakso Palembang alus atau bebaso dan bakso Palembang sehari-hari. Bakso Palembang alus dipergunakan dalam dialog dengan pemuka penduduk, orang tua, atau orang-orang yang dihormati, terutama dalam upacara hukum budaya. Nah, untuk rumah adat Palembang yaitu Rumah Limas. Rumah Limas dikenal sebagai rumah tradisional sejak zaman Kesultanan Palembang. Ia diyakini sebagai salah satu peninggalan kebudayaan kerajaan Sriwijaya. Bangunan khas daerah Palembang ini dibangun bertingkat. Rumah ini sering digunakan sebagai tempat pesta pernikahan dan acara adat. Nah, kita masuk kepada warisan budaya tak benda di Palembang. Yang pertama ada sedekah serabi. Warisan ini telah ada sejak zaman nenek moyang menganut aliran animisme. Zaman itu sedekah serabi dilaksanakan untuk mengobati penyakit yang tak hilang dan tak kunjung sembuh yang dilakukan oleh dukun. Setelah agama Islam berkembang di Indonesia, atau lebih tepatnya di daerah Empat Lawang, terjadi pergeseran fungsi sedekah serabi. Kini sedekah serabi digunakan untuk menunaikan nazar atau jika tercapainya suatu keinginan mantra-mantra, dan sesajian pun diubah dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dilaksanakan sesudah maghrib pada malam Jumat. Yang kedua ada tepung tawar, tolak, bala. Nah, warisan yang satu ini adalah satu dari 3 jenis tradisi tepung mawar yang biasa diadakan pada momen tertentu. Tradisi ini sudah ada sejak Palembang, Bahari, Kesultanan. Selain untuk tolak bala, tradisi tepung tawar biasanya diadakan pada acara pernikahan dan perdamaian. Dalam pelaksanaan tidak melibatkan tepung, tetapi sepiring besar ketan, kunyit, dan ayam panggang. Selanjutnya adalah tarian adat. Tarian adat khas Palembang kali ini kami mengambil salah satunya yaitu Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya adalah gerakan tari kolosal peninggalan dari kerajaan Sriwijaya dahulu. Tarian ini hanya dipentaskan oleh orang-orang kalangan kerajaan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan.
Namun, kini tarian gending Sriwijaya sudah lebih luas dipergunakan. Bahkan dipentaskan oleh masyarakat Palembang pada berbagai hajat, seperti pertemuan instansi-instansi pemerintahan, pernikahan, sampai berbagai perhelatan budaya. Selain itu, tari gending Sriwijaya juga diiringi oleh musik yang muncul sebagai perpaduan dari alat musik gamelan. Musik gending tersebut lengkap dengan vokal yang biasanya menggambarkan ungkapan syukur dan kegembiraan atas kesejahteraan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.